Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 ilmu akhlak dari kelas Teknik A. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramdhani dengan NIM akhir 039. Perkenalkan, nama saya Gamal Ramadan dengan NIM akhir 36. Perkenalkan, nama saya Bagas Yuliantara dengan NIM akhir 042. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jufar Wijaya dengan NIM akhir 15. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrul Munir dengan NIM 18. Perkenalkan, nama saya Nurul dengan NIM 06. Perkenalkan, nama saya Lausiano dengan NIM 012. Oke, baik, jadi di sini kita sedang melaksanakan tugas yaitu aksi lingkungan. Nah, di sini tuh kita mengambil tema yaitu akhlak pada lingkungan, di mana kita mengambil objek terhadap lingkungan kampus, itu terutama di salah satu fasilitas kampus yaitu di kolam ikan. Nah, dengan judul yaitu Smart Fish Feeder. Nah, di mana rancangan itu kita buat untuk memberi makan ikan secara otomatis. Kita juga melihat urgensi bahwasanya ikan-ikan di lingkungan kampus itu tidak teratur gitu dikasih makannya, sehingga rentan sekali terdapat kotoran atau kematian mungkin para ikannya. Makanya atas urgensi tadi kita sebagai mahasiswa yang sedikit yang memiliki alat gitu, kita ingin sedikitnya berbagi terhadap lingkungan dalam konteks ini objeknya itu ikan. Jadi kita sekalian membantu OB dan Satker juga gitu kan. Yang tiap hari mungkin harus memberi makan ikan, bisa memberi makan gitu kan, pekerjaan mereka juga. Oke, gimana kelanjutannya? Langsung aja kita ke penjelasan lengkapnya. Yuk. Oke teman-teman, jadi di sini kita sedang ada di kampus 2 UIN Jati. Nah, di sini ada kolam juga, beberapa kolam. Dimana itu kita lihat banyak sekali ikan di sini yang sepertinya memerlukan makan. Dan yang seperti yang kita tahu, ikan di sini kan belum terjadwal gitu ya. Jadi seadanya kita kasih makannya. Jadi kita rencana bisa pasang di sini atau mungkin di sini yang dekat lah sama ikannya. Kita dipakai otomatis sehingga ikannya nanti bisa secara teratur dan lebih sehat. Gitu teman-teman. Baik, disini dengan sampah sebenarnya kita punya blog kepada pemerintah. Sebenarnya Pak namanya siapa? Pak Biar Muhammad. Sebagai sampah itu Pak. Di sini saya akan tanyakan aja. Apa sih jenis pakan yang digunakan ikan di kolam ini dan mengapa memilih jenis pakan tersebut? Di sini memang menggunakan pelet, tapi kalau untuk pakan itu lebih dikasih lagi pakan yang lebih kayak daun-daun hasil kayak gitu. Terus dan kedua, apa sih tantangan paling sering ditemui saat memberi pakan ikan di kolam ini Pak? Tantangannya. Apa ada tantangannya? Ada, tapi kalau ada sih kata tantangannya itu pernah ada seperti umat yang mengatakan begitu pas kasih makan itu ada muncul ular apa yang lah itu yang di mana ada di kolam. Dan selanjutnya itu yang terakhir Pak. Ya. Apakah sih Bapak pernah lupa memberi pakan ikan dan solusinya itu biasanya seperti apa sih kalau mendapatkan banyak? Kalau pakan ikan itu solusinya paling kasih daun. Ya, kasih daun pakai daun kayak sayuran gitu. Itu saja Pak. Ya. Sekian teman-teman dari kami. Jadi tadi kan kita udah sempat menyinggung perihal proyek kita, yang dimana tadi kan Bagas sudah mention untuk proyek kita itu Smart Fish Feeder. Nah, menurut kalian tuh kira-kira kayak gimana untuk secara inovasi atau kreativitas atau secara efektivitas itu kayak gimana gitu? Barangkali dari kalian sendiri punya saran buat proyeknya? Oh, dari kamu gimana? Sebenarnya saya punya ide sendiri tadinya. Saya punya ide menyiram tanaman otomatis. Tapi dikarenakan saya boleh sama setiap kelompoknya, jadi saya nggak milih. Kalau Munir gimana buat proyeknya? Kalau misalnya kan dari mengamati lingkungan, terutama di Kota Bandung ini, di mana penduduk semakin banyak dan juga sampah berserakan di mana-mana. Keinginan saya itu idenya bikin tong sampah yang bisa memilah mana yang bisa diolah, yang mana yang enggak. Tapi saya pikir lagi itu lebih baik ke sadar diri masing-masing gitu. Memang bikin alat itu yang dimana kita memungkinkan. Menurut Bapak gimana? Menurut saya misalnya kita itu saya punya pikir gitu, punya ada ide juga pengen kayak memfilter si air kotor itu menjadi air bersih gitu. Saya si airnya tidak kotor lagi gitu. Itu smart filter air. Ya, jadi yang udah
aku tangkap sebenarnya dari ide-ide kalian itu, kayak tadi yang pertama yang dari Natania itu yang terkait smart home itu, smart garden, yang dimana itu udah dipakai juga sama kelompok lain, jadi otomatis kita harus nyari ide yang lain gitu. Tadi buat bongkar juga yang terkait filtrasi kolam itu juga mungkin kayaknya kurang efektif menurut saya, dikarenakan memang secara dana itu lumayan gitu, jadi kita mencari yang minimal, kita mengusahakan untuk proyek yang seminimal mungkin tapi hasilnya juga semaksimal mungkin. Tuh buat Munir juga tadi mungkin juga sama gitu, dananya masih kayak ya terlalu up gitu. Jadi kalau bisa kita nyari proyek yang benar-benar hasilnya minimal, hasilnya maksimal tapi untuk pengeluaran juga minimal gitu. Mungkin saya lebih kayak setuju ke idenya Bagas yang dimana tadi kita udah diskusi terkait smart fish feeder, karena memang secara proyek pun tidak terlalu sulit untuk dibuat dan untuk dananya pun tidak terlalu mahal gitu. Hanya saja tadi kita membeli pakan ikan yang dimana kita untuk digunakan, tetapi untuk secara komponen tidak juga ada gitu. Jadi kita bisa menggunakannya tanpa perlu membeli lagi gitu. Jadi menurut saya sendiri, penyelesaian dari tugas kita ini, kita hanya membuat smart feeder proyek kita. Oke, jadi kita sekarang masuk ke bagian pembuat perencanaan, yang dimana ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama itu ada sumber daya apa saja yang kita perlukan untuk membuat proyek ini. Nah, paling dari proyek Smart Fish Feeder itu kita cuma perlu 2 sumber daya utama gitu. Yang pertama itu alatnya, komponen-komponen dari alatnya. Yang kedua itu yang pasti pakan ikannya gitu. Paling 2 komponen sumber daya itu doang sih yang utama. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu berapa saja sih komponen dan bahan-bahan yang kita gunakan ini? Untuk harganya sendiri itu berapa? Terkait harga, yang pertama terkait alat-alatnya itu, ini karena kita anak elektro ya, jadi kita sudah punya gitu komponen-komponen tersebut, jadi kita tidak menggunakan sebesar pun dana gitu untuk si alat-alatnya. Nah paling terkait harganya tuh kita cuma perlu di pakannya sih, kita modal di pakannya doang. Nah kita untuk tahap pertama itu kita beli dua kantong plastik ya, Ya. sekitar 10.000 lah duanya. Ini lanjut pertanyaan berikutnya, yang ketiga itu pertanyaannya bagaimana kita akan mendapatkan dana itu sendiri untuk membeli komponen-komponen dan bahan-bahannya. Tadi kan sudah di-maintain bahwasannya untuk komponennya kan kita udah punya nih, jadi nggak perlu lagi. Nah untuk tadi pakannya sendiri itu bagaimana sih mendapatkan dananya untuk membeli itu? Nah karena kita keterbatasan waktu juga ya, karena kalau untuk mencari atau menggalang dana cukup lama juga, karena kita sekarang datanya kita pakai uang kelompok dulu, jadi sumber dananya dari situ sih sebenarnya. Oke, kemudian nih terkait perencanaan, pertanyaan itu berapa orang tuh yang kita butuhkan? Oke, untuk anggota kelompok kita sendiri itu terdiri menjadi 7 anggota, yang dimana waktu kenalan sudah disebutkan bahwasannya ada 7 orang. Tuh, yang dimana dari 7 orang ini akan memiliki job desk masing-masing. Pokoknya semuanya kebagi tugas lah ya. Betul, ya. Next, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Oke, untuk waktu kita membuat proyek ini, diperlukan waktunya itu selama 1 minggu, di mana kita memiliki beberapa tahap untuk setiap harinya, yang dimana kita awal-awal itu membuat sebuah perencanaan, yang dimana yang pertama itu kita mencari kasusnya dulu. Nah, bahwasannya kita kasusnya sudah ditemukan, yaitu membuat proyek Smart Fish Feeder. Nah, yang kedua kita membuat alat-alatnya, membuat proyeknya, yaitu selama mungkin kurang lebih bisa 3 atau 4 hari gitu. Yang dimana kita juga perlu melakukan pengawasan juga terkait proyeknya, yang dicoba juga bahwasannya sudah berhasil atau belum ya. Jadi melakukan pengecekan belum di hari hanya, yang hari hanya itu kita melakukan simulasi atau coba secara langsung, yaitu di kampus 2 untuk kolamnya. Mungkin balik lagi tadi ke pertanyaannya berapa lama, yaitu kita melakukannya seminggu. Oke, yang terakhir nih, bagaimana kerja kalian akan didokumentasikan? Oke, mungkin kalau secara dokumentasi, kita akan melakukannya secara visual, yaitu dengan kita membuat sebuah video yang dimana setiap kegiatan kita akan dilakukan video atau dokumentasi, Terutama di 3 tahapan utama kan? 3 tahapan utama, yaitu mulai dari merasakan, feel, membayangkan dan melakukan. Pokoknya dari awal sampai akhir kita ya buat dokumentasinya. Setiap penerapan yang kita lakukan kita akan dokumentasikan gitu, dalam bentuk video. Oke, anu Ariso dan nama jangan diangkat.
Kemudian untuk kode programnya kita buat di Arduino IDE. Nah, berikut kode programnya, yang dimana si hasil programan itu bakal kita upload di ESP32. Nah, ntar setelah diupload, alatnya itu akan bekerja sesuai yang telah disetting di sini gitu. Oke, jadi di sini kita untuk komponennya di sini saya pakai ESP32. Kenapa saya pakai ESP32? Soalnya ESP32 ini udah ada modul Wi-Fi-nya. Jadi dia bisa menampilkan waktu secara akurat. Jadi tanpa ada komponen tambahan pun dia juga sudah bisa menampilkan waktu secara akurat gitu. Kemudian di sini ada juga baterai ya, ini di dalamnya itu ada baterai. Di sini ada 2 baterai 18650. Kemudian di sini ada step down-nya buat menurunkan tegangan biar tegangannya itu sesuai gitu dengan si ESP-nya, biar dia itu gak meledak nanti kalau tegangannya kebanyakan. Nah, di sini juga ada servo nih. Nah, servo ini nanti buat menggerakkan di sini. Jadi nanti si makanannya bakal keluar nih. Nah, untuk cara kerjanya dan programnya seperti apa akan dijelaskan oleh Bagas. Oke, jadi gini teman-teman, seperti yang udah dijelaskan panjang lebar tadi oleh Saudara Gamat. Nah, ini untuk ESP, dia tuh bisa mengambil sampel dari jam real time secara langsung. Nah, jadi nanti kalau kita memerlukan alarm untuk memberi makan otomatis, kan kita otomatis kan, misalkan kita pengen ngasih makan jam 4 sama jam 7 pagi misalkan. Nah, kita kan harus ngambil waktu secara real time. Jadi ESP itu bisa ngelakuinnya. Nah, di sini juga kita bisa teman-teman lihat. Ini kita bisa untuk nge-refill dari pakan ikan itu sendiri, kita bisa lewat atas. Nah, nanti programnya diatur sedemikian rupa agar si jam tertentu si servo ini itu bisa terbuka teman-teman. Nah, jadi misalkan kalau waktunya telah tiba, misalkan waktu untuk ngasih pakan itu jam 8, nanti servonya terbuka dan nanti si pakannya akan keluar secara otomatis dalam waktu yang ditentukan. Nanti akan ditunjukkan untuk caranya. Tapi untuk cara kerjanya seperti itu teman-teman. Oke, baik. Jadi setelah kita melakukan survei dari beberapa titik yang di sini itu, terutama di kolam kampus 2 ini, kita telah menemukan posisi atau spot yang cukup strategis itu untuk pemasangan alat smart fish feeder ini tuh. Bisa kita lihat di sini. Nah, jadi kita berencana untuk melakukan pemasangan di sini gitu. Di sini kita coba pasang dulu untuk alatnya. Nah, di mana nantinya tuh kita tuh bakalan men-setting alatnya itu setiap harinya di pukul 7 sama 4 sore gitu. Jadi nantinya si ikan tuh tidak akan kelaparan lagi gitu. Dan mungkin sekian ya dari pemasangan titik spot ini. Semoga ya alatnya bisa survive, bertahan di sini, meskipun nanti kita bakal lakukan juga maintenance secara berkala gitu. Nanti sekarang kita mau wawancara responden yang udah ngeliat gimana sih proyek kita. Nah, nanti kita mau mintain pendapat dan efektivitasnya seperti apa nih. Nah, menurut kakak sendiri mengenai proyek kami seperti apa? Apakah sudah bagus atau masih ada kekurangannya? Boleh, silakan. Alhamdulillah sih untuk proyeknya cukup bagus, menarik karena bisa ngefisiensi waktu juga. Karena mesin sendiri itu kan bisa diatur ya waktunya, jadi tanpa perlu bantuan dari kita lagi gitu, mesinnya udah bisa ngatur buat kasih makan ikan itu sendiri. Menurut kakak untuk alat ini efektif nggak buat menggunakan sumber? Kalau menurut pribadi sangat efektif mungkin. Soalnya kan diantara kita kan mungkin banyak yang sibuk mengerjakan kegiatan lain, jadi tidak sempat memberi makan ke hewan. Jadinya ada alat tersebut untuk mengefisiensikan waktu dan membantu pekerjaan kita sebagai manusia yang sibuk gitu. Paling itu aja ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasihnya. Oke, kita masuk ke bagian refleksi dari hasil proyek yang telah kami buat. Nah, yang pertama itu hal-hal yang dapat kita pelajari terkait situasi keadaan dan aksi khidmat yang kami pilih. Yang pertama itu dari proyek Smart Fish Feeder ini tuh kami belajar gitu bahwa masalah lingkungan tuh dapat terjadi karena hal-hal kecil yang kurang diperhatikan gitu. Seperti masalah yang kami angkat terkait pakan ikan di sini memang tidak teratur gitu. Oleh karena itu kita membuat proyek ini. Nah, dengan bantuan teknologi juga
itu menjadi sebuah solusi gitu, bahwa sebuah teknologi itu dapat menjadi bentuk nyata dari aksi khidmat kita ini, yang dimana bisa menjaga kesehatan ikan di sini dan meringankan tugas-tugas dari petugas di sini gitu. Nah, kemudian aksi di sini, aksi yang telah kami lakukan juga memberikan pemahaman gitu, bahwa kepedulian itu bisa dilakukan melalui cara yang sederhana gitu, tapi tetap bermanfaat kepada lingkungan sekitar. Oke, kemudian terkait hal-hal yang bisa kita pelajari gitu tentang diri sendiri dan teman sekelompok, tentunya kita banyak belajar dari proyek ini, yang dimana seperti di kelompok kami gitu, kita tuh memiliki pemikiran dan kemampuan yang berbeda-beda gitu. Ada yang lebih tahu tentang hal-hal teknis atau perencanaan maupun dari segi dokumentasi. Nah, tetapi dari perbedaan-perbedaan itu tuh bisa menjadi sebuah kekuatan gitu ketika kita mengelolanya dengan baik. Nah, karena dari sebuah proyek ini juga kita lebih sadar gitu bahwa sebentuk kepedulian sosial itu dapat dibangun melalui hasil kerjasama gitu. Ketika kita melihat sebuah masalah yang sama, kita bisa mencari solusinya gitu dan menyelesaikannya dengan tanggung jawab penuh. Nah, pada akhirnya dari proyek ini tuh kita tidak hanya menghasilkan sebuah alat gitu, tetapi juga membangun sebuah karakter yang disiplin, karakter empati, dan juga memiliki rasa kepedulian gitu terhadap lingkungan untuk memberikan sebuah manfaat gitu kepada lingkungan sekitar. Di sini kita bahas kendala dulu aja. Jadi dari kendala ya udah jelas ini penampakannya masih seperti ini. Jadi bisa dibilang itu kita pakai toples, kemudian menggunakan stick es krim, secara tampilan sangat tidak menarik, kemudian secara kapasitas juga sangat terbatas gitu pastinya. Kemudian di sini kendalanya lagi setelah kita tes ini baterainya itu hanya bertahan sekitar 2 hari. Jadi kita menggunakan baterai 18650 dan itu hanya bertahan 2 hari karena ini kan harus terus terhubung ke wifi gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya nanti kita akan menggunakan 3D modeling gitu untuk si chassisnya, biar nanti dia ini si tampilannya lebih menarik, kapasitasnya lebih besar, dan secara desain dia lebih fungsional gitu. Kemudian untuk baterai juga kita mungkin akan, kalau nanti ini mau dikembangkan, rencananya kita akan menggunakan baterai yang mungkin lebih oke lah. Misalnya baterai Ricoh yang 5 volt yang harganya itu mungkin sekitar 100 ribuan, kita mungkin bakal pakai itu biar dia bisa bertahan at least satu minggu lah. Dan tentunya kalau pakai baterai Ricoh bisa di-charge juga ya. Mungkin kalau dari kendala dan pengembangan seperti itu sih. Kalau dari Munir bagaimana? Oh, dari saya mungkin ini pengembangan supaya awet gitu untuk kedepannya. Kita menggunakan casing yang 3D gitu ya, untuk bisa menutupi ini dari panas, hujan, dan kemungkinan kalau lebih efektif lagi, kan ini portable ya, bisa dibawa kemana-mana lebih efisien gitu. Tapi lebih efektif lagi bisa pakai adapter, jadi kita nyolokin langsung ke listrik dan juga masangnya wifi supaya monitornya terus berjalan gitu kan. Kalau ini juga bisa dikembangin pakai adapter gitu untuk lebih awet lagi, lama untuk ininya moderatornya seperti itu. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari hasil proyek yang telah kami buat. Mungkin dari hasil proyek ini semoga bisa menuntaskan kegelisahan kami terhadap masalah lingkungan sekitar. Ya, materi anak kita tuh harus berhubungan itu bukan karena manusia juga, tapi dengan hewan juga, karena hewan juga perlu kita lihat gitu, bahwa itu juga ciptaan Allah, bahwa semakin kita baik kepada manusia Allah, maka Allah juga bakal mendapat. Maka dari itu, dari perspektif kita, dan Semoga langkah kecil yang kita lakukan dapat berdampak besar, dan semoga di kemudian hari kita bisa memperbesarnya dan berdampak lebih luas ke depannya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.